Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kita dapat kembali bersua. Kali ini kita berada dalam program Ustadz Menjawab. Saya Ahmad Fauzan menemani Anda dan selama 1 jam ke depan tentunya kita akan dengarkan tausiah dari Ustadz, kemudian nanti juga memberikan kesempatan bagi Anda pemirsa pendengar yang ingin bergabung bertanya langsung kepada Ustadz. Silakan dipersiapkan terlebih dahulu di line telepon 0271 6793000, SMS WhatsApp di 08112553000. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, kita sapa terlebih dahulu narasumber yang sudah hadir, Ustadz Muhammad Ghazali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini, guys. Alhamdulillah sehat selalu dan bisa membersamai pemirsa yang ada di rumah. Baik, segmen awal tausiah, kemudian nanti di paruh kedua kami juga memberi kesempatan untuk Anda bisa bertanya langsung nanti kepada Ustadz. Hari ini akan disampaikan terlebih dahulu mukadimah oleh Ustadz Muhammad Ghazali. Monggo silakan, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pemirsa MTA TV dan juga para pendengar Radio Persada FM rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan sore yang berbahagia ini, marilah kita semuanya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk hidup, kesempatan untuk beramal, kesempatan untuk memperbanyak kebaikan-kebaikan yang tentunya akan berfungsi untuk memperberat timbangan amal kebaikan besok pada hari kiamat. Karena siapa yang berat timbangan amal yang baik, orang itu akan berada pada kehidupan yang menyenangkan. Yang dimaksud adalah mendapatkan surga. Fa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Adapun orang-orang yang berat timbangan amal yang baik, maka dia berada pada kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang diridhoi oleh Allah. Sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Adapun orang-orang yang sedikit kebaikannya, dalam arti kejahatan atau dosa-dosanya lebih banyak, akan ditempatkan pada neraka hawiyah. Tentunya kita hidup hanya sekali, bagaimana berusaha untuk memaksimalkan kesempatan yang ada di dunia ini setelah Allah memberikan sekian banyak nikmat. Ya. Itu digunakan untuk menggapai kehidupan akhirat. Sebagaimana yang telah difirmankan Allah juga di surat Al-Qasas, ya, surat ke-28 ayat 77. Allah berfirman, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah, dan carilah pada apa yang telah diberikan oleh Allah kepadamu.
Apa itu? Untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Allah sudah memberikan kepada kita banyak hal, nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah sangat banyak. Sebagai contoh, kita sudah diberikan penglihatan yang bisa kita gunakan untuk melihat. Lah bagaimana penglihatan itu bisa kita gunakan untuk menggapai kesenangan hidup di akhirat? Tentunya penglihatan kita, mata kita akan kita gunakan pada hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Itu sebagai bentuk tanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berapa banyak orang yang tidak bisa menggunakan nikmat penglihatan ini, digunakan untuk hal-hal yang negatif, hal-hal yang menjurus kepada kemaksiatan. Telinga juga demikian. Kemudian organ tubuh kita yang lain juga sama. Kita gunakan dalam rangka untuk apa? Untuk menggapai kebahagiaan hidup di akhirat. Tetapi sekarang ini kita berada di dunia, maka kesenangan hidup di dunia jangan dilupakan. Wala tansa nasibaka minat dunia. Jangan kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan hidup di dunia. Tetapi yang utama tadi adalah kita berusaha untuk menggapai, untuk mencari kehidupan akhirat. Kemudian ayat berikutnya, kelanjutannya, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Kita diperintahkan untuk berbuat ihsan, berbuat baik sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Banyak kebaikan-kebaikan yang sudah diberikan oleh Allah kepada makhluknya. Setiap makhluk sudah diberikan rizkinya oleh Allah. Tinggal kita yang menjemput rizki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada suatu makhluk melata pun yang ada di muka bumi ini, melainkan Allah telah menjamin rizkinya, telah memberikan rizkinya, sehingga makhluk itu akan bisa hidup dengan layak, ya. Sampai seekor burung itu juga diberikan rezeki oleh Allah. Dia akan mengetahui di mana ada makanan-makanan yang harus didapatkan. Misalnya burung pipit, ya, itu harus pergi begitu jauh untuk mencari rezeki dari Allah, mencari makanan. Ternyata juga dapat. Dan semuanya bisa hidup dengan layak. Maka tentunya pada kesempatan ini bagaimana keadaan yang tenang yang ada di negeri kita, bangsa Indonesia, ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk melakukan banyak kebaikan-kebaikan, ya. Termasuk kita juga ikut peduli dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang sekarang sedang digempur habis-habisan oleh Zionis Israel. Tentunya kita juga ikut peduli bagaimana kita memanjatkan doa kepada Allah agar saudara-saudara kita diberikan ketabahan, ya. Di samping itu juga kita ikut berkontribusi, ikut andil di dalam memberikan bantuan-bantuan kemanusiaan. Apakah itu berupa logistik, makanan, ataupun obat-obatan, ataupun yang lain. Ini sebagai bentuk kita juga berbuat ihsan, berbuat baik kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Selanjutnya, para pemirsa dan juga para pendengar Radio Persada FM, zaman ini semakin tua, ya. Generasi semakin lama itu biasanya tidak semakin
baik. Jadi sebaik-baik generasi itu adalah generasi Nabi dan para sahabat. Berikutnya siapa? Ya summal lazina yalunahum. Kemudian generasi para tabi'in. Siapa lagi? Summal lazina yalunahum. Kemudian generasi tabi'ut tabi'in. Ini semakin lama tidak semakin baik, ya. Termasuk kita yang ada di Indonesia. Bisa kita saksikan di era tahun 70-an dengan di era tahun 2020-an. Ini sudah jauh berbeda. Dulu yang namanya budaya saling menghormati, budaya saling menghargai, itu masih kental sebagai budaya timur. Jadi orang yang memiliki peradaban yang baik, dan itu dekat dengan Islam. Mungkin bisa kita kembali ke belakang saat anak-anak usia SD di tahun 70-an itu kepada orang yang lebih tua, kepada guru, itu betul-betul mereka takzim, jadi menghormati, memuliakan guru. Ada guru yang datang ke suatu lembaga atau sekolah yang pada saat itu belum banyak guru-guru yang punya sepeda motor, adanya hanya sepeda ontel. Itu murid-murid itu rebutan, ya, rebutan untuk membawakan sepeda guru tersebut, disambut, kemudian ditempatkan di tempat parkir, tasnya juga dibawakan sampai ke ruang guru. Ini merupakan budaya-budaya yang baik. Mereka bukan takut kepada guru, tapi takzim, ya, memuliakan guru. Dan ini selaras dengan ajaran Islam, ya. Bahwa Nabi kita juga bersabda, man lam yuwakir kabirona walam yarham soghirona falaisa minna. Atau dibalik, laisa minna man lam yuwakir kabirona walam ya'rif sarofa kabirona, itu, ya. Bukan termasuk dari golongan kami, bukan termasuk umat Muhammad siapa yang tidak bisa menghormati orang yang lebih tua, dan bukan termasuk golongan kami orang yang tidak bisa mengasihi yang lebih muda. Jadi rupa-rupanya dahulu seperti itu ditanamkan oleh orang-orang zaman dahulu. Bagaimana seseorang itu menghormati gurunya, ya. Nah, sekarang dibandingkan dengan tahun di 2020, bagaimana sikap murid kepada guru? Ada yang terang-terangan itu menantang gurunya untuk diajak berkelahi. Ini sudah jauh berbeda, ya. Sehingga ketika hal yang seperti ini Islam diterapkan, ini menjadi keadaan yang aneh, keadaan yang asing, ya. Seorang siswa ini takzim, hormat, tunduk kepada gurunya. Anak-anak berbakti kepada orang tuanya. Yang muda menghormati kepada yang tua menyayangi kepada yang muda. Ini rupa-rupanya di zaman saat ini sudah mulai terkikis, ya. Sudah mulai hilang dengan arus globalisasi, dengan kemajuan zaman, majunya media-media sosial. Ini ternyata banyak dampak negatifnya juga, ya. Sehingga orang tidak begitu peduli, ya, dengan orang lain, ya. Nabi kita bersabda yang diriwayatkan oleh Tirmizi, an Abdullah bin Mas'udin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a
fatuba lil ghuraba. Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innal islama bada'a ghoriban. Sesungguhnya agama Islam itu bermula saat datang itu dalam keadaan asing. Kemudian wasayaudu ghoriban, dan akan kembali asing. Sebagaimana dulu datangnya, seperti semula. Kemudian ditutup dengan fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah orang-orang yang asing. Di era sekarang, ya, orang misalnya hormat kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, yang muda menghormati yang tua menyayangi yang muda, seolah-olah menjadi pemandangan yang asing. Kita lihat orang-orang yang katanya berada di dewan, ya, anggota parlemen yang terhormat. Bagaimana ketika mereka itu menyampaikan gagasan, adu argumen kepada orang-orang yang lebih tua, ya, yang lebih tua usianya, itu seolah-olah mereka tidak memiliki apa? Adab, tidak memiliki akhlak, membantah, mengancam, mengecam, dan sebagainya. Ini sudah mulai hilang. Budaya timur sudah mulai hilang, yang identik dengan Islam. Lah, ketika kita menerapkan hal-hal yang seperti itu, sekarang ini tampak menjadi orang-orang yang asing. Sehingga generasi milenial sekarang sudah mulai menjauh, ya, tidak mengamalkan apa yang ada dalam ajaran agama Islam. Dan ini menjadi satu bentuk ketakutan, ya. Jadi Islamophobia, takut terhadap Islam, padahal Islam itu mengajarkan hal-hal yang baik. Maka orang yang mengamalkan Islam, mengamalkan aturan Islam, mengamalkan undang-undang Islam di zaman yang sekarang sudah mulai rusak, ini tampak asing. Tetapi Nabi kita masih memberikan kabar gembira, fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah bagi orang-orang yang asing. Nah, siapa orang yang asing? Pada hadis berikutnya Nabi kita juga bersabda, ya, Innal islama bada'a ghoriban wa sayaudu ghoriban fatuba lil ghuraba. Sesungguhnya Islam itu saat ketika datang awalnya itu dalam keadaan asing, karena berada di tengah-tengah zaman jahiliyah, zaman yang sudah rusak, rusaknya parah, sehingga Islam datang seolah-olah kelihatan asing, merubah tradisi yang ada di masyarakat, ya. Dan nanti akan wasayaudu ghoriban, dan juga akan kembali menjadi asing seperti sekarang ini, ya. Jadi orang yang mengamalkan Islam, misalnya orang Islam itu ada aturannya, yaitu masalah mahram, ya. Orang yang haram untuk dinikahi, ya. Kemudian bagaimana? Selain mahram, kita dilarang oleh Nabi untuk bersentuhan dengan lawan jenis, untuk campur antara laki-laki dan perempuan, ikhtilat. Nah, sekarang ini sudah menjadi kebiasaan bahwa hal itu seolah-olah tidak apa-apa, ya. Bersalaman laki-laki perempuan yang bukan mahram itu hal yang biasa, bukan satu bentuk pelanggaran. Tidak hanya salaman tangan, tapi juga salaman pipi. Itu bisa terjadi. Bahkan bercanda, gujek, sampai saling, ya, cablek-cablekan, dipertontonkan di depan layar.
Ini hal-hal yang sebetulnya merupakan pelanggaran agama kalau dia sebagai orang Islam. Tetapi ini sudah menjadi pemandangan yang biasa. Nah, ketika ada orang yang mengingatkan, itu tampak menjadi asing. Ya. Itu asing. Wong kok ora umum. Ya. Tidak seperti yang lain. Nah, inilah tantangan bagi kita. Tetapi Nabi bersabda, fatu balil ghuraba, maka berbahagialah bagi orang-orang yang asing. Kemudian sahabat bertanya, qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa mal ghuraba, sebetulnya siapa orang-orang yang asing itu? Kemudian Nabi kita bersabda, qala allazina yuslihuna inda fasadin nas, yaitu orang-orang yang memperbaiki ketika manusia sudah dalam keadaan rusak. Jadi kita berbuat baik saat kondisi zaman rusak. Ini sesuatu yang sangat berat, tetapi mau tidak mau, kalau umat ini bisa kembali menjadi baik, yaitu harus dilakukan. Karena syarat untuk menjadi baik, sebagaimana yang Allah firmankan di surat Ali Imran ayat 110, itu harus ada yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu Muhammad dan juga para sahabat itu merupakan khaira ummah, sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Jadi umat yang terbaik. Bagaimana sepak terjang umat yang terbaik itu agar itu bisa terwujud? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi ajak-ajak menyuruh untuk melakukan yang baik, kemudian mencegah dari yang mungkar, kemudian wa tu'minuna billah, dan juga ada keimanan yang kuat kepada Allah. Ini harus kita lakukan. Kalau tidak, nanti bisa jadi akan bertambah rusak. Ya. Bertambah rusak, Allah pasti akan mengirimkan kepada kita peringatan. Ya. Ada orang yang mampu berbuat baik, tetapi tidak mau memperbaiki, akan datang azab Allah secara merata. Ya. Ma min qaumin yu'malu fihim bil ma'asi summa yakdiruna ala an yughayyiru summa la yughayyiru illa ayya'umahumullahu minhum bi'iqab. Tidaklah suatu kaum yang di dalamnya dilakukan kemaksiatan-kemaksiatan, kemudian di situ ada orang yang mampu untuk mencegah, tetapi tidak mau melakukan pencegahan, melainkan nanti Allah akan mengirimkan azab kepada mereka secara merata. Orang-orang yang tidak melakukan kejahatan juga akan terkena akibatnya. Maka dari itu, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah, bagaimana kita berusaha menjadi orang-orang yang memperbaiki keadaan manusia dikala kondisi sudah dalam keadaan rusak. Tidak masalah disebut sebagai orang yang asing, sebagaimana yang disabdakan Nabi. Malah Nabi bersabda, fatuba lil ghuraba, berbahagialah bagi orang-orang yang asing. Itu siapa? Alladzina yuslihuna inda fasadin nas, jadi orang-orang yang berusaha untuk memperbaiki keadaan dikala manusia itu berbuat kerusakan. Ya, mudah-mudahan dimulai dari kita sendiri dan juga nanti menyebar kepada orang lain, keadaan ini menjadi semakin lebih baik dan menjadi khaira ummah, sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Ya. Baik, terima kasih Ustaz Turan, awal sudah disampaikan. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita jeda terlebih dahulu. Selepas pesan berikut kami akan hadir kembali menjumpai Anda dalam program Ustadz Menjawab.
Baik pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih selalu setia bersama kami dalam program Ustadz Menjawab. Dan kini saatnya berkesempatan bagi Anda untuk bisa bertanya, bergabung langsung di line telepon 02716793000, SMS WhatsApp di 082553000. Coba kita baca terlebih dahulu pertanyaan yang sudah ada di WhatsApp Ustadz, datang dari Ibu Sri yang ada di Solo. Ustadz, kalau mau khitan, apa yang khitan harus agamanya Islam? Karena cucu saya beragamanya Islam, dan umur berapa yang baik untuk dikhitan? Terima kasih atas jawabannya. Ya, baik. Tentang masalah khitan ini, sejarahnya dimulai dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Jadi syariat atau perintah untuk khitan ini sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Karena dulu Nabi Ibrahim ya usianya kalau dalam hadis itu dikatakan 80 tahun ya. Berusia 80 tahun dan beliau khitan itu dengan menggunakan kampak. Memang peralatan zaman dahulu seperti itu ya. Memang ini berbeda pendapat, ada yang mengatakan kalau dibaca bil qodum berarti beliau berkhitan dengan menggunakan kampak. Tetapi kalau dibaca bil qodum, beliau melaksanakan khitan itu di kota Qodum ya, di daerah Sam itu. Tapi ini tidak usah dipermasalahkan. Yang penting yang namanya khitan ini adalah termasuk 5 dari fitrah atau 5 dari kebersihan, sebagaimana yang Nabi kita bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qol, ya, dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al fitratu khamsun. Jadi fitrah atau kebersihan itu ada 5. Yang pertama al-khitanu. Yang pertama adalah khitan. Khitan itu artinya adalah memotong. Ya, memotong kulit yang ada di kemaluan, itu yang menutupi ya. Kemudian wal istihdadu, mencukur rambut kemaluan. Kemudian yang ketiga wa natful ibti, mencabut bulu ketiak. Kemudian yang keempat waqasus sarib, memotong kumis. Kemudian yang kelima wataklimul atfar, kemudian memotong kuku. Ini termasuk bagian dari kebersihan, ada 5 itu. Kemudian berikutnya, waktunya kapan orang itu berkhitan ya. Sahabat Nabi ketika dia sebelum masuk Islam ini mereka belum berkhitan, maka saat masuk Islam ini dianjurkan, diperintahkan untuk berkhitan ya. Bahkan ada hadis ya, walaupun ini masih diperselisihkan, bahwasanya Nabi itu innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam khotanal hasana wal husaina yaumas sabi'i min wiladatihima. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mengkhitan ya, cucunya Hasan dan Husain pada hari ke-7 dari kelahirannya ya. Ini memang kalau diteliti di dalam kitab Al-Mustadrak, kami telah merunut pada kitab Al-Mustadrak dan pada kitab Sunanul Kubro Baihaqi yang dari riwayat Aisyah ini tidak didapatkan kata-kata Nabi mengkhitan Hasan dan Husain pada hari ke-7 ya. Maka sebetulnya bebas. Yang penting ketika orang itu sudah ya, misalnya baru lahir, kan banyak sekarang bayi-bayi yang mungkin baru
usia 7 hari, pas akikoh itu juga langsung dikhitan juga boleh. Pada saat anak-anak balik juga boleh. Ya, waktunya bebas kapan saja. Harapannya sebelum balik itu orang sudah dikhitan atau pas saat balik itu. Ya. Ini tentang masalah khitan, sehingga hal ini merupakan anjuran dari agama Islam. Oke, saya kira itu. Kemudian berikutnya coba kita bacakan kembali pertanyaan. Mohon dijelaskan surah An-Nas ayat yang ke-6. Karena yang saya tahu hanya setan yang biasa membisikkan kejahatan. Kalau dari golongan jin, kira-kira yang bagaimana Ustaz? Datang dari Ibu Suwati yang ada di Lubu Timur. Ya, baik. Tentang surat An-Nas, ya. Manusia diperintahkan untuk bertawud, minta perlindungan dari setan, ya. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Allah, ya, yang memelihara dan menguasai manusia. Malikin nas, yang merajai manusia, raja manusia. Ilahin nas, sesembahan manusia. Nah, mulai dari ayat 4, 5, dan 6. Min syarril waswasil khannas, yang membisikkan dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi. Jadi setan itu membisikkan kejahatan, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada, ke dalam hati manusia. Lah setan itu bisa terdiri dari minal jinnati wan nas. Bisa setan yang berwujud dari golongan jin dan juga golongan manusia. Karena dia mengatakan setan itu adalah sifat, ya. Jadi sesuatu yang mengajak untuk berbuat yang tidak baik, itu namanya setan, ya. Sehingga manusia pun bisa memiliki perilaku seperti setan apabila mengajak orang, membisikkan orang untuk melakukan kejahatan-kejahatan, ya. Maka kita diperintahkan untuk berlindung, minta tolong, minta perlindungan kepada Allah dari godaan tadi, godaan setan yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Orang diberikan kedudukan, diberikan pangkat, kemudian di situ banyak kesempatan atau di situ ada uang yang banyak. Kemudian matanya melihat, setan menimbulkan itu ada uang banyak. Toh kenapa tidak kamu ambil? Toh kamu ambil sedikit tidak tahu. Atau ya dipalsu-palsu lah, ya, anggarannya itu, ya. Jadi laporannya dipalsu. Nah, ini kan ada dorongan-dorongan yang masuk ke dalam hati manusia yang akhirnya dilakukan. Maka orang itu sudah menjadi setan, ya, untuk melakukan tindak kejahatan-kejahatan. Maka setan ini bisa berwujud dari golongan jin dan manusia tadi. Ya. Ya. Baik, demikian mudah-mudahan bisa difahami untuk penanya yang sudah mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp. Kini saatnya silakan bagi Anda yang ingin bertanya melalui line telepon, kami tunggu di 02716793000 maupun juga di SMS WhatsApp 08112553000. Baik, coba kita bacakan kembali. Ustaz, datang dari Pak Timbul yang ada di Menur Parangjoro Grogol, Sukoharjo. Pertanyaannya, benarkah bahwa Nabi Isa itu Yesus, Ustaz? Ya. Jadi Nabi Isa itu adalah sebagai utusan Allah, ya. Sebagai utusan Allah, ya. Hanya orang-orang yang ada yang menuhankan. Nabi Isa diutus ini sebelum kenabian Nabi Muhammad.
itu ada Nabi Isa. Kemudian sebelum Nabi Isa ada Nabi Musa. Nah, semuanya membawa kitab, ya. Nabi Musa diberikan kitab Taurat, kemudian Nabi Isa diberikan kitab Injil. Kemudian disempurnakan Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad. Dan Nabi Isa sendiri itu juga mengatakan bahwa saya ini adalah utusan Allah, ya. Walaupun memang kejadiannya ini berbeda dengan yang lain, ya. Nabi Isa dilahirkan dari Ibunda Maryam yang lahir tanpa ada sentuhan manusia, lahir tanpa bapak, ya. Allah meniupkan roh ke dalam rahim Maryam. Kemudian terlahirlah Nabi Isa, ya. Bukan berarti seperti itu terus Nabi Isa dikatakan sebagai anak Allah, ya, putra Allah. Tidak demikian. Nabi tetap sebagai manusia yang diberikan wahyu oleh Allah untuk menyampaikan risalah-risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai utusan Allah. Maka antara Nabi Isa dengan Yesus jelas jauh berbeda, ya. Nabi Isa bukan Yesus, ya. Tapi Nabi Isa itu merupakan utusan Allah, ya. Orang yang diutus oleh Allah kedudukannya sama dengan Nabi Muhammad, dengan Nabi Musa, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, dan lain sebagainya. Itu kedudukannya sama. Jadi sekali lagi Nabi Isa bukan yang seperti yang ditanyakan tadi, termasuk dari Yesus tadi. Ya. Coba di line telepon sudah ada saudara kita yang ingin bergabung, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa? Ini siaran langsung. Iya, siaran langsung. Ustadz menjawab ini. Silakan, ada pertanyaan Bapak siapa ini? Pak Tunggal. Ya. Ya, silakan Pak. Pertanyaan itu dengar dalil kalau biasanya tuh malam untuk witir atau apalan yang kerjakan malam kita lupa atau kecapean tidak kan diganti siang setelah itu sampai duhur itu bisa makanya ya contohnya gimana ya. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putus tadi. Salat lail, Ya. kecapean, kemudian tidak dikerjakan di malam hari. Kemudian sebagai penggantinya salat di siang harinya. Ya. Yang namanya sholat lail, sholatul lail, sholat malam, itu ya dikerjakan pada waktu malam, ya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagian malammu, ya, bertahajudlah sebagai nafilatan lak, sebagai ibadah tambahan bagimu. Artinya bagi umatnya Nabi Muhammad bahwa sholat tahajud itu hukumnya adalah sunnah. Nah, bagi Nabi ini menjadi kewajiban, ya. Nah, dengan tahajud tadi asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda, dengan melakukan sholat tahajud tadi mudah-mudahan nanti kita akan diangkat ke tempat yang terpuji, ya. Makomnya, tempatnya itu tempat yang baik, tempat yang terpuji, karena dia sudah mampu untuk apa? Menundukkan hawa nafsunya. Malam-malam berusaha untuk bangun, malam-malam berusaha untuk beribadah. Maka namanya sholatul lail. Ada yang mengatakan sholat malam, ya dikerjakan pada waktu malam. Lah yang baik pada jam berapa? Sepertiga malam yang akhir. Itu waktu yang baik saat mengerjakan sholat malam. Jadi tidak bisa ketika tadi
dalam keadaan capek, kemudian tidak bisa bangun, diganti pada waktu-waktu yang lain. Ini tidak bisa. Karena judulnya adalah waktu sholat malam. Dan ini bukan merupakan kewajiban. Ini hal yang sunnah. Dikerjakan akan berpahala, ditinggalkan juga tidak apa-apa. Ya. Bagi yang ingin mengerjakan, yaitu menjadi amal tambahan, ya, di samping dari sholat-sholat fardu yang dikerjakan pada 5 waktu tersebut. Ya. Kemudian ada pertanyaan susulan terkait dengan khitan tadi. Ustadz, saya mengikuti Ustadz menjawab. Yang belum dijawab, apa yang khitan agamanya harus Islam, Ustadz? Yang mengkhitan, ya. Yang mengkhitan atau khitan. Mengkhitan ini disyariatkan bagi orang Islam. Ya. Untuk orang yang agamanya tidak Islam atau bukan Islam, non-Muslim, ini tidak ada syariat untuk khitan. Kemudian apakah yang mengkhitan itu harus orang Islam? Ya diusahakan kalau ada tukang-tukang khitan tadi yang Islam, itu lebih baik yang mengkhitan adalah orang Islam. Kalau tidak ada ya, karena namanya tidak ada. Ya, dalam keadaan terpaksa ya boleh saja kepada orang-orang yang non-Muslim untuk mengkhitan. Dan sekarang model khitan kan banyak sekali. Ya. Ada yang dengan cara cincin itu, ada dengan cara laser, ada yang dengan cara macam-macam itu. Jadi lebih gampang di zaman sekarang ini. Sehingga syariat ini hanya berlaku bagi orang-orang Islam tadi. Ya. Baik, itu tadi penjelasannya, mudah-mudahan bisa difahami. Dan tidak terasa kita sudah berada di akhir jumpa kita sore hari ini. Ustadz, sebagai penutupnya bisa disampaikan. Ya, baik. Kepada para pemirsa dan juga para pendengar yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan sebagaimana yang sudah kami paparkan di awal, bahwa orang yang mengamalkan Islam tidak sekedar hanya beragama Islam. Kalau beragama Islam itu banyak, ya. Islam KTP juga banyak. Tetapi Islam itu didirikan atas 5 pilar, atas 5 pondasi. Bunyal Islamu ala khomsin. Ya, Islam itu bisa berdiri dengan tegak itu dengan 5 pilar tadi. Yang pertama, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jadi bersaksi, bersahadat tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Kemudian pilar yang kedua adalah wa iqamis shalah, menegakkan atau mendirikan sholat. Yang ketiga wa itaiz zakah, menunaikan zakat. Yang keempat wa saumi Ramadan, mengerjakan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Kemudian wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila, mengerjakan ibadah haji bagi orang yang mampu. Maka ketika orang melaksanakan syariat Islam ini akan ada orang-orang yang menentang. Ada orang-orang yang tidak suka, itu hal yang biasa. Ya. Sehingga orang yang mengamalkan ajaran Islam dengan baik di tengah-tengah kerusakan, ini akan tampak seperti orang asing, orang yang aneh, berbeda dengan yang lain. Dan bahkan Nabi kita juga bersabda, orang yang mengamalkan Islam, amar ma'ruf nahi mungkar, itu digambarkan seperti memegang bara api. Jadi panas. Tetapi itu harus dilakukan. Inilah yang namanya ujian yang diberikan oleh Allah berupa ujian keimanan. Kalau orang Islam, orang beriman mengamalkan ajaran-ajaran Islam dengan baik, itu pasti akan mendapatkan ujian dari Allah. Dan ini sesuatu yang sudah melekat pada diri orang yang beriman. Ahasiban nas ayutraku
ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kamu mengira bahwa kamu mengatakan amanah, kami telah beriman, padahal kamu belum diuji? Berarti semua orang yang Islam, semua orang yang iman itu pasti akan mendapatkan ujian dari Allah. Ya salah satunya tadi menjadi orang-orang yang asing, menjadi orang-orang yang aneh. Tapi kita jangan khawatir disebut sebagai orang yang asing, disebut orang yang aneh, berbeda dari yang lain. Ya, bahkan Nabi malah mengatakan fatuba lil ghuraba, berbahagialah bagi orang-orang yang asing. Ya. Baik, terima kasih Ustaz tausiahnya sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi program Ustadz Menjawab untuk edisi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan lanjutkan di episode mendatang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.